anak-anak Bunda, apa kabar? Bunda berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran tematik kelas 2. Sekarang kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Dan subtema kali ini adalah subtema 3, tugasku sehari-hari sebagai umat beragama. Apa itu tugas kita sebagai umat beragama? Mari kita belajar bersama. Sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita hendaknya saling menghormati. Di sekolah, kita juga dapat tetap beribadah bersama teman-teman kita, seperti yang dilakukan Nina dan teman-temannya. Walaupun berbeda agama, mereka tetap berdoa sebelum memulai pelajaran. Mereka berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini ada Deli dan Nina yang berdoa sesuai dengan ajaran agama mereka. Mereka adalah memeluk agama Muslim, jadi mereka berdoa dengan menengadahkan tangan. Selanjutnya ada Made. Made berdoa dengan bersikap anjali. Nah, Made seperti kalian ya yang beragama Buddha, Made beragama Hindu, tapi sikap berdoanya sama. Made mengaturkan kedua tangan. Sementara di sini ada Johnny pemeluk agama Kristen ya. Jadi Johnny berdoa dengan melipat kedua tangannya. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang kosakata tentang budaya dan lingkungan sosial geografis. Apa itu ya? Yuk kita simak bersama. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun, Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina bersepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Anak-anak Bunda, dalam teks di atas terdapat kosakata mengenai budaya sebagai umat beragama. Nah, sebagai umat beragama, kita juga memiliki budaya sendiri ya untuk saling menghormati orang lain. Contohnya, ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada menghormati, artinya menaruh hormat kepada orang lain atau menghargai orang lain. Dan ada toleransi, artinya sikap menghargai kepercayaan, kebiasaan, ataupun pendapat yang berbeda dengan dirinya sendiri. Nah, ini tadi adalah kosakata mengenai budaya sebagai umat beragama. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Nina berangkat sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi. Satu persatu siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya, orang tua, saudara, dan guru. Mencium tangan merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Dalam teks bacaan di samping, terdapat banyak kosakata yang berkaitan dengan budaya di Indonesia. Contohnya, ada berpamitan, menghormati, sopan, dan santun. Nah, kosakata-kosakata berikut ini kalian bisa mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Apa itu ya? Bel pulang sekolah telah berbunyi. Semua siswa bersiap untuk pulang. Nina dan Deli menghampiri Lani. Lutut Lani masih sakit karena jatuh saat bermain kasti tadi. Ia belum bisa berjalan dengan lancar. Nina dan Deli
pun mengantar Lani pulang. Mereka membantu Lani berjalan sampai di rumahnya. Lani sangat berterima kasih. Lani bersyukur karena mempunyai teman yang suka membantu. Ya anak-anak Bunda, kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Antara lain, ini adalah contoh-contohnya ya. Ada membantu, menjenguk, menolong. Dan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, contohnya adalah ada denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, semua kosakata ini kalian dapat mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rute adalah jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata yang berkaitan tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Perhatikan contoh berikut. Bel sekolah telah berbunyi. Nina dan teman-teman ingin mengantar Lani pulang. Perhatikan letak rumah Lani pada gambar denah berikut. Ya, ini ada denahnya ya. Di sini ada toko kue, ada sekolah, ada taman bermain, dan ada rumah Benny, rumah Deli, ada rumah Tony, ada swalayan, ada masjid, ada rumah Lani, rumah Nina, ada lapangan, dan semuanya ada jalan-jalannya. Ada jalan Kamboja, ada jalan Kenanga, ada jalan Melati, ada jalan Mawar. Di ujung sini juga ada arah mata angin yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Mari kita lihat perjalanan mereka. Dari sekolah, ini adalah sekolah ya, sekolah terletak di Jalan Kenanga. Dari sekolah, mereka berjalan ke arah barat melalui Jalan Kenanga. Mereka berjalan ke arah barat melalui Jalan Kenanga. Lalu berbelok ke kiri ke Jalan Mawar. Mereka berbelok ke Jalan Mawar. Rumah Lani terletak tepat di samping masjid. Ini adalah masjid dan ini adalah rumah Lani. Rumah Lani terletak tepat di samping masjid. Setelah mengantar Lani, Nina dan Deli langsung pulang. Yuk tuliskan petunjuk jalan dari rumah Lani ke rumah Deli. Dari rumah Lani ke rumah Deli. Maka rute yang ditempuh oleh Deli adalah Deli akan berjalan ke arah utara melalui Jalan Mawar. Selanjutnya Deli akan berbelok ke kanan melalui Jalan Kenanga. Rumah Deli terletak di depan atau di seberang lapangan. Bagaimana dengan ke rumah Nina? Ya, dari rumah Lani, Nina berjalan ke arah selatan melewati Jalan Mawar. Rumah Nina terletak tepat di sebelah rumah Lani. Oke, kalian bisa mencobanya di rumah nanti menunjukkan rute dari rumah Lani ke rumah Deli dan dari rumah Lani ke rumah Nina ya. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak Bunda, itu adalah tadi pelajaran mengenai kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan geografis. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai nilai uang. Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Ini dia contohnya. Ada uang Nina, uang Mary, dan uang Deli. Uang Nina ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keping uang Rp200. Uang Mary ada 1 keping uang Rp500, 1 keping uang Rp100, dan 2 keping uang Rp200. Dan uang Deli ada 2 keping uang Rp500. Nah, uang Nina ada Rp1.000 jumlah keseluruhannya. Uang Mary juga ada Rp1.000. Uang Deli juga jumlahnya ada Rp1.000. Pecahan uang di atas bernilai sama, yaitu Rp1.000. Kumpulan pecahan uang Nina
uang Mary dan uang Deli berbeda, tetapi nilainya sama. Berilah tanda centang pada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Di sini ada 3 keping uang Rp200 dan 1 keping uang Rp500. Maka jika dijumlahkan dengan cara bersusun pendek, ada 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 500. Jumlahnya adalah Rp1.100. Ada 3 keping uang Rp500. Jika dijumlahkan dengan bersusun pendek, maka 500 ditambah 500 ditambah 500, jumlahnya adalah Rp1.500. Ada 1 keping uang Rp1.000 dan 1 keping uang Rp100. Jika dijumlahkan dengan bersusun pendek, 1000 ditambah 100, maka jumlahnya Rp1.100. Dan ada 2 keping uang Rp500 dan 1 keping uang Rp100. Jika dijumlahkan, maka dengan cara bersusun pendek ya, ada 500 ditambah 500 ditambah 100. Jumlahnya adalah Rp1.100. Nah, manakah uang berikut atau pecahan uang berikut yang nilainya sama? Bunda kasih angka aja deh ya. Ini adalah nomor 1. Ini nomor 2, 3, dan 4. Ya, mari kita beri tanda cek pada pecahan uang yang nilainya sama. Ada di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Pintar sekali. Mari kita lanjutkan. Coba pasangkan kumpulan uang yang bernilai sama. Kumpulan uang-uang ini nilainya ada yang memiliki nilai yang sama ya dengan kumpulan uang yang bagian atas. Ini adalah kumpulan uang yang bagian atas dan dengan kumpulan uang yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah ini yang sebelah kiri bawah ada tambahannya ya anak-anak muda, ada Rp200 di bawahnya. Ya, mari kita tarik garisnya. Kumpulan yang pertama 500 dan 100, maka jumlahnya 600. Kumpulan yang kedua ada 500 dan 200, jumlahnya 700. Yang ketiga ada 400, ada 600 lagi, dan kumpulan uang yang di bawah ada 700, ada 400, ada 600, dan ada 600. Yuk kita tarik garisnya ya. Kumpulan uang yang pertama, ya Rp600. Kumpulan uang yang kedua, Rp700. Kumpulan uang yang ketiga, Rp400. Kumpulan uang yang keempat, Rp600. Hebat kalian ya. Mengurutkan harga barang. Kita akan belajar tentang mengurutkan harga barang. Harga barang bisa bermacam-macam. Ada yang harganya murah dan ada yang harganya mahal. Murah atau mahalnya harga barang adalah hasil kita membandingkannya. Barang paling murah adalah barang dengan harga paling rendah. Barang paling mahal adalah barang dengan harga paling tinggi. Ya, ini ada gambarnya, ada susu bantal lezat dengan harga Rp1.000, ada air mineral dengan harga Rp500, ada es teh dengan harga Rp700. Urutan harga mulai dari yang paling murah, yaitu ingat, pertanyaannya adalah urutan harga ya. Jadi kalian harus mengurutkan harganya, bukan barangnya. Ada Rp500, Rp700, dan Rp1.000. Nina mempunyai uang Rp2.000. Minuman apa saja yang dapat dibeli Nina? Contoh, Nina bisa membeli 2 air mineral dan 1 es teh manis. Jumlah harga 500 ditambah 500 ditambah 700 sama dengan 1.700. Jumlah harga minuman masih lebih kecil dibandingkan uang Nina.
Ketika membeli sesuatu, jumlah harga barang yang dibeli harus lebih kecil atau sama dibanding uang yang kita miliki. Malah kalau jumlah barang yang kita beli harganya lebih besar dari uang yang kita miliki, maka kita nanti dapat berhutang atau uang kita kurang ya. Jadi sebaiknya untuk membeli sesuatu, jumlah harga barangnya harus lebih kecil atau sama dibandingkan dengan uang yang kita miliki ya. Saat beristirahat, Nina dan Deli membeli makanan di kantin sekolah. Ini dia. Ada Nina dan Deli, mereka membeli minuman ya di kantin sekolah. Uang Nina ada 1 lembar uang Rp2.000 dan uang Deli ada 2 keping uang Rp1.000. Perhatikan uangnya. Ini adalah uang Nina. Ada 1 lembar uang Rp2.000 dan uang Deli ada 2 keping uang Rp1.000. Harga makanan adalah Rp2.000. Nina membayar dengan 1 lembar uang Rp2.000 dan Deli membayar dengan 2 keping uang Rp1.000-an. Uang Nina dan Deli bernilai sama. Ya, sekarang ayo kita berlatih. Pasangkan gambar dengan nilai uang yang tepat. Bunda punya 5 kelompok uang ya. Kita harus memasangkannya dengan nilai yang tepat. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di tengah-tengahnya ada nilai mata uangnya. Mari kita pasangkan. Nomor 1 akan berpasangan dengan Rp2.000. Nomor 2 akan berpasangan dengan Rp5.000. Good. Nomor 3, Rp4.000. Hebat. Nomor 4 berapa? Good. Rp5.000. Nomor 5, Rp2.000. Wah, kalian sudah hebat semua ya. Selanjutnya, coba urutkan harga buah-buahan berikut ini. Di sini ada jeruk dengan harga Rp1.000, ada mangga dengan harga Rp2.000, ada buah naga dengan harga Rp5.000 dan pisang dengan harga Rp3.000. Urutan buah dari harga yang paling murah adalah jeruk, mangga, pisang, dan buah naga. Urutan buah dari harga yang paling mahal adalah buah naga, pisang, mangga, dan jeruk. Oke, anak-anak Bunda, kalian hebat-hebat semua. Kita telah selesai belajar tentang nilai mata uang atau nilai uang. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Mari kita simak bersama. Ya, apa itu gambar imajinatif? Gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Jadi gambar imajinatif itu adalah gambar yang kita buat berdasarkan khayalan kita. Apa itu khayalan? Khayalan adalah sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan atau kita inginkan. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu, meskipun itu terlihat mustahil, itu namanya khayalan. Ketika kita membayangkan sesuatu, tapi yang kita bayangkan itu kita tuangkan dalam kertas gambar, itu namanya gambar imajinatif. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ingat, kalau langkah-langkah, maka harus berurutan sesuai dengan setiap langkah yang dikerjakan ya, tidak boleh terbalik-balik. Bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Misalnya, kamu membayangkan sesuatu tentang suasana desa. Bagaimana dengan suasana desa itu? Atau sesuatu yang lain. Tapi ini contohnya adalah tentang suasana desa ya. Ini adalah bayangan dari orang yang menggambar suasana desa. Di situ ada gunung yang tinggi, gunungnya sebagian ditutupi dengan awan-awan, ada hamparan padi yang telah menguning, ada jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda ataupun pejalan kaki, ada sungai kecil yang mengalir, dan ada beberapa orang atau banyak orang ya yang mulai memanen padi yang telah menguning.
kan? Selanjutnya, mulailah membuat sketsa. Hal yang kamu bayangkan di atas gambar. Tebalkan garis pada sketsamu. Warnai gambar dengan api. Mewarnai dapat menggunakan pensil warna, spidol warna, atau krayon. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh gambar imajinatif. Nah, ini ada gambar pemandangan alam. Mungkin kalian bertanya ya, Bunda, kenapa jamurnya besar sekali? Bunda, kenapa ada pohon berwarna ungu, agak-agak pink? Bunda, kenapa awannya ada gradasi warna ungu dan orange? Gitu kan? Bunda, kenapa airnya ada warna putih-putihnya? Namanya gambar imajinatif, itu sesuai dengan khayalan. Mungkin yang menggambar ini, dia ketika itu menghayalkan suasana pemandangan alam yang ada air terjunnya, ada gunungnya, gitu kan. Ini dia tuangkan dalam kertas gambar dan sesuai dengan khayalannya. Jadilah gambar seperti ini. Kita yang melihat merasa, wah indah sekali ya gambar ini, bagus sekali, gitu kan. Kita kadang-kala tidak memikirkan, kok seperti ini, kok seperti itu, tapi kita hanya menikmatinya. Indah sekali, dia menggambar sesuai dengan imajinasinya. Kalian juga pasti bisa menggambar yang seperti ini kan, sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, ini ada lagi. Ada gambar seorang anak perempuan yang naik burung terbang. Nah, ada bola dunia yang sedang dilemparkan atau dimainkan oleh anak-anak kecil. Nah, ini imajinasinya ketika yang menggambar mungkin membayangkan ya sebuah kota yang penuh dengan keceriaan di mana anak-anak bisa bermain bebas, gitu kan? Di mana tidak ada kekacauan, semua bahagia, semua gembira. Mungkin ya. Ini adalah gambar rumah ibadah. Ada yang tahu ini rumah ibadah umat beragama apa? Ya, betul sekali. Ini adalah rumah ibadah umat beragama Muslim ya. Ini sesuai dengan imajinasi yang menggambar bentuknya seperti ini. Ketika kalian melihat masjid atau tempat ibadah umat beragama Islam tidak seperti ini, mungkin kalian bilang, Bunda, beda dengan masjid di dekat perumahan saya, di komplek perumahan saya nggak seperti ini. Nah, ini adalah imajinasi dari yang menggambar. Jadi, boleh dikatakan gini, gambar imajinatif itu suka-suka yang gambar, mau digambar seperti apa, karena itu imajinasi dia. Ya, kalian juga bisa menggambar sesuai dengan keinginan kalian, karena itu imajinasi kalian. Apa yang kalian khayalkan, apa yang kalian bayangkan, kalian ingin gambar, apa yang kalian impikan, kalian ingin gambar, kalian tuangkan dalam kertas gambar, itu menjadi gambar imajinatif kalian. Oke? Ya, sekarang cobalah membuat gambar imajinatif. Bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Lalu, mulailah membuat sketsa. Tebali sketsa yang kamu buat, rapikan dengan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Langkah terakhir, warnai gambar tersebut dengan alat gambar yang kamu miliki. Oke, kalian pasti bisa mencobanya di rumah ya. Kita lanjutkan dengan keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, gambar-gambar ini beserta rumah ibadahnya masing-masing ya. Ada Islam dengan masjid, ada Kristen dengan gereja, Katolik dengan gereja, ada Hindu dengan pura, ada Buddha dengan vihara, ada Konghucu dengan kelenteng. Nah, kenapa Buddha sering digambarkan dengan viharanya sering digambarkan dengan gambar seperti ini? Nah, ini adalah Candi Borobudur ya, gambar Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu adalah vihara terbesar umat Buddha yang merupakan warisan dunia atau keajaiban dunia yang ada di Indonesia, adalah Candi Borobudur. Makanya ketika digambarkan tempat ibadah umat Buddha selalu tergambarlah Candi Borobudur seperti ini ya, stupa-stupa di Candi Borobudur. Oke, kita lanjutkan. Cara menghormati keberagaman agama. Yang pertama,
Bertegur sapa dengan teman yang berbeda agama. Ketika kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh sombong atau tidak boleh diam saja. Harus tetap saling bertegur sapa. Bagaimana cara bertegur sapanya? Bagaimana cara mengucapkan salamnya? Ya, ucapkanlah salam-salam yang formal, yang biasa diucapkan ketika bertemu siapa saja. Misalnya nih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau apa kabar. Nah, itu adalah salam-salam yang umum diucapkan ya. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan, seperti Nina dan teman-temannya. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Bahkan di sini ya, kita bisa membaca Nina berbagi bekalnya dengan makanannya dengan teman-temannya, terutama dengan Mary yang tidak membawa bekal. Ada tidak mengganggu ketika teman-teman akan menjalankan ibadah, atau ketika teman sedang menjalankan ibadah kita tidak mengganggu. Contohnya di sini ada ketika Nina dan teman-teman telah selesai bermain bersama dan Mary mengajak mereka bermain lagi. Tapi Belly meminta maaf untuk tidak bisa ikut bermain karena harus beribadah, harus pulang untuk beribadah. Nina juga seperti itu, dia harus pulang untuk beribadah. Teman-teman yang lain tidak memaksa, mereka dipersilahkan untuk Belly dan Nina menjalankan ibadahnya. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. Walaupun memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama dapat kita terapkan di sekolah. Saling menghormati antar pemeluk agama merupakan tugas kita sebagai umat beragama. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.